Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu tidak tahu siapa musuhmu, maka besar kemungkinan kamu akan berperang untuk mereka melawan saudaramu sendiri. Ucapan ini datang dari seorang mantan agen intelijen pada tahun ke-1982. Dan inilah kenyataan yang menampar kita hari ini. Umat Islam adalah umat terbesar kedua di dunia. Lebih dari 2 miliar jiwa tersebar di Asia, Afrika, Eropa, Amerika, bahkan di pulau-pulau terpencil. Namun lihatlah kenyataannya. Kita terpikat, tercerai, bahkan seringkali saling mencurigai dan saling memusuhi. Tidak ada satu negara adidaya yang berdiri atas nama Islam. Tidak ada satu pasukan global yang bisa melindungi darah dan kehormatan kaum muslimin. Bahkan untuk menyatukan hari raya saja, kita tak bisa sepakat. Lalu, kenapa bisa begini? Siapa yang paling diuntungkan dari perpecahan ini? Siapa yang mendesain strategi panjang untuk melemahkan kita secara perlahan, tanpa kita sadar sedang dijajah? Ketahuilah, perpecahan ini bukan kebetulan. Ia adalah hasil rekayasa geopolitik dan peretasan budaya selama berabad-abad. Dimulai dari wafatnya Rasulullah tahun 632 M. Fitnah kekuasaan langsung menguji umat. Konflik antara Ali dan Muawiyah. Munculnya kelompok Khawarij. Lalu berkembang sekte-sekte pemikiran. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, hingga Syiah ekstrem. Meski penuh ujian, umat masih satu peradaban. Masih memiliki pusat kekuasaan. Masih memiliki khilafah. Namun itu berubah drastis di abad ke-20. Tahun 1924 menjadi titik puncaknya. Khilafah Utsmaniyah, kekuatan Islam terakhir yang menguasai 3 benua resmi, dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Tapi sejarah tak boleh dibaca satu sisi. Kejatuhan itu bukan murni karena korupsi internal atau kelemahan sistem. Ia adalah hasil dari infiltrasi dan pengkhianatan yang disokong langsung oleh kekuatan kolonial. Inggris dan Prancis sudah sejak lama menyusup ke jantung pemerintahan khilafah. Sir Mark Sykes dan François Picot diam-diam membagi wilayah Islam lewat perjanjian rahasia. Sykes-Picot Agreement, tujuannya satu. Pisahkan wilayah-wilayah Muslim menjadi negara-negara kecil yang mudah dikendalikan. Gerakan Freemasonry menyusup ke elit-elit pemerintahan, militer, bahkan intelektual. Mereka menawarkan modernisasi, namun di baliknya adalah sekularisasi dan pemutusan dari syariat. Hasilnya, peta dunia Islam kini seperti potongan kue. Mesir, Suriah, Irak, Yordania, Palestina, Hijaz, semua diciptakan dengan perbatasan buatan. Dibentuk bukan atas dasar agama, tapi kepentingan kolonial. Inilah strategi tua yang terus digunakan. Divide et impera, pecah, lalu kuasai. Dan cara-cara mereka semakin licik. Dulu pakai senjata, sekarang pakai narasi. Dulu pakai penjajah asing, sekarang pakai pemimpin boneka. Umat Islam diprovokasi terus-menerus lewat konflik mazhab. Sunni versus Syiah, Salafi versus tradisionalis Wahabi versus Asy'ari. Semua ini diperkeruh dengan buzzer, media sosial, dan propaganda berkedok akademik. Nasionalisme pun dijadikan senjata ampuh. Kita lebih bangga dengan bendera dan negara masing-masing daripada menyadari bahwa kita satu umat, satu tubuh. Dan mereka tidak berhenti di sana. Setiap generasi Muslim diserang melalui kurikulum sekolah, film, sinetron, lagu, influencer, dan media sosial. Anak-anak muda diajarkan bahwa Islam itu kuno, bahwa jihad itu teror, bahwa syariat itu ekstrim. Mereka mengubah sejarah, menghapus identitas, dan menanamkan rasa malu terhadap warisan sendiri. Narasi Barat dijadikan standar kebenaran, sementara simbol-simbol Islam dianggap radikal. Ini bukan hayalan, bukan teori konspirasi. Ada dokumen nyata yang menjelaskan semua ini, seperti The Greater Middle East Project, Yinon Plan, dan PNAC Project for the New American Century.
Dalam dokumen-dokumen itu tertulis jelas, stabilitas dunia Islam hanya bisa dicapai jika dunia Islam dipecah menjadi wilayah-wilayah kecil berdasarkan etnis, suku, dan mazhab. Dengan kata lain, mereka tahu potensi kekuatan umat Islam, dan mereka sangat takut jika kita bersatu. Karena saat umat Islam bersatu, tidak ada kekuatan global yang bisa menandingi. Tapi selama kita terpecah, mereka bisa menguasai minyak kita, menentukan harga pangan kita, mengatur sistem keuangan kita, bahkan mengontrol budaya dan algoritma yang masuk ke anak-anak kita. Maka saudaraku, kesadaran adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Kita harus sadar bahwa ini bukan hanya konflik politik. Ini adalah perang peradaban, perang psikologi, perang narasi. Solusinya, pertama, hentikan perpecahan. Jangan lagi memusuhi sesama muslim hanya karena beda mazhab atau istilah. Fokuslah pada titik temu, bukan titik beda. Kedua, bangun jaringan umat. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat informasi, ekonomi, dan perlindungan sosial. Kita perlu membangun jaringan pendidikan, pangan, media, dan teknologi berbasis akidah. Ketiga, lawan narasi mereka dengan narasi kita. Jadikan media alternatif sebagai senjata utama. Buat film, podcast, artikel, konten yang membangkitkan kesadaran dan membela kebenaran. Keempat, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, bukan dalam retorika, tapi dalam strategi. Karena Rasulullah SAW telah memberi peta jalan untuk menghadapi zaman fitnah. Allah telah berfirman, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya 92. Saudaraku, kita tidak sedang kekurangan jumlah. Kita hanya kekurangan kesadaran, kekurangan visi, dan kekurangan keberanian untuk menyatukan kekuatan. Waktunya bangkit, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Bukan dengan emosi, tapi dengan misi. Dan bukan dengan saling menyalahkan, tapi saling menyatukan. Klik subscribe sekarang, karena di episode berikutnya, kita akan bongkar perang narasi dan kendali media. Senjata sunyi para penguasa. Jangan biarkan narasi musuh mengalahkan kebenaran yang sudah Allah turunkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.